usaha rental mobil di tanah Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dimurahkan rezekinya. Pokoknya doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Kenanga Kintasi. Wow, penulis asal Kalimantan Selatan ya, yang kisahnya selalu ditunggu-tunggu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe channel Ilo Bercerita. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja, kita berangkat ke Kalimantan Selatan. Ali duduk di teras rumahnya sambil menyesap kopi hitam dengan nikmat. Usaha rental mobil yang sudah dijalankannya selama 2 tahun ini sedang dalam masa emas. Hampir semua mobil miliknya keluar setiap hari disewa pelanggan dari berbagai kalangan. Telepon genggamnya berdering dari nomor yang disimpannya dengan nama Yudi, salah satu pelanggan yang tadi pagi membawa mobilnya. Begitu diangkat, suara panik langsung terdengar dari seberang sana. "Pak, ulun Yudi pak, mobil pian tadi ulun marampak urang." Suara Yudi terdengar gemetar. Ali berdiri dari kursinya, jantungnya mendadak berdegup cepat. "Ada yang dulu pak, bagaimana kejadiannya?" Yudi segera menceritakan kecelakaan yang baru dialami. Kalimatnya terdengar kacau sehingga Ali harus bertanya beberapa kali untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Rupanya Yudi tadi menabrak seorang perempuan yang tiba-tiba saja keluar dari sebuah gang. Yudi yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi tidak bisa menghindar lagi. Kecelakaan pun terjadi. Perempuan itu terpental jatuh dengan kepala yang lebih dulu menghantam aspal. Parahnya lagi, dia tidak memakai helm sama sekali. Ali menghela nafas dalam-dalam. Musibah memang bisa terjadi kapan saja tanpa diduga-duga. "Jadi sekarang pian ada di mana?" "Rumah sakit Banjarbaru, Saud Yudi. Tolong kesini dulu pak." Ali bergegas ke rumah sakit yang disebutkan Yudi. Di ruang IGD rumah sakit, bau obat dan cairan disinfektan menyambutnya begitu pintu terbuka. Di dalam IGD, Yudi duduk di bangku tunggu dengan tangan gemetar, wajahnya pucat pasi. Dia menunduk dalam-dalam, tak sanggup menatap orang-orang yang berdiri garang di dekatnya. Ali segera mendekati Yudi. "Bagaimana keadaannya?" tanyanya penasaran. Dia mengangguk ke beberapa orang yang sekarang mengalihkan perhatian padanya. Yudi tidak bisa menjawab. Dia hanya menggeleng pelan, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ali mengerutkan kening, firasat buruk mulai merayap di dadanya. "Pian siapa?" tanya salah satu orang asing itu. Ali segera memperkenalkan diri sebagai pemilik mobil yang dikendarai Yudi. Barulah pada saat itu wajah mereka berubah jadi lebih ramah. Rupanya mereka semula mengira jika Ali adalah teman Yudi yang berniat membantunya kabur dari rumah sakit. "Kami saksi mata kejadian tadi," katanya sebelum ditanya Ali. Dia menunjuk ke arah Yudi. "Tadi inya hendak buka, makanya kami jaga di sini." Ali melirik Yudi sinis. Lelaki yang diliriknya itu menunduk semakin dalam. Tepat pada saat itu, seorang dokter keluar dari balik tirai putih.
Ali dan beberapa orang lain segera menghadapinya, hanya Yudi yang tetap duduk dengan tubuh semakin gemetar. Luka di bagian kepala korban cukup parah, tulang rusuknya juga patah dan menusuk paru-paru. Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi maaf, kami tidak berhasil menyelamatkannya, kata dokter. Yudi lemas seketika, matanya membelalak tak percaya, lalu mulutnya bergetar. Meninggal? Mustahil. Ali mengatupkan rahangnya. Dia hanya bisa memalingkan wajah sejenak, menatap dinding putih IGD yang kosong dan dingin. Jenazah akan kami pindahkan ke ruang pemulasaran, nanti bisa diurus dari sana ya. Lanjut dokter sebelum meninggalkan mereka. Hari itu berlalu dengan sangat melelahkan. Banyak hal yang harus dilakukannya, terlebih lagi di rumah sakit. Radio mobil menyala, tetapi tidak ia dengarkan. Baru pada saat itu, Ali ingat kalau ia belum sempat menengok korban kecelakaan tersebut. Perhatiannya sudah tertuju pada masalah lain setelah dokter memberitahukan korban telah meninggal dunia. Mudahan Rinda mau memasakkan mie kesanku makan malam ini, pikirnya saat perutnya bergemuruh kelaparan. Sekarang sudah pukul 9 malam, belum terlalu larut, tapi istrinya biasanya sudah masuk ke kamar. Sejenak, dia teringat masa awal pernikahan mereka. Saat itu, Rinda sangat perhatian padanya, tetapi semua berubah seiring waktu berjalan. Rinda memang masih melayaninya, hanya saja sikapnya tidak lagi semanis dulu. Ali mematikan mesin mobil di depan pagar rumah. Dia memilih duduk sejenak sambil mengusap wajahnya yang letih. Ketika dia membuka pintu dan keluar dari mobil, matanya menangkap sosok seseorang berdiri di bawah lampu jalan. Tepat di sisi kanan pagar rumahnya, ada seorang perempuan muda berdiri sambil memandang ke arahnya. Sebagian wajahnya tertutup bayang-bayang pohon mangga yang tumbuh di depan rumah, tetapi Ali masih bisa melihat senyumnya yang begitu lebar. Ali menoleh ke belakang, mengira jika perempuan itu sedang tersenyum pada orang di belakangnya. Namun, tidak ada orang lain di jalan tersebut kecuali Ali dan perempuan tersebut. Ali menoleh lagi ke arahnya. Senyumannya semakin lebar sehingga Ali merasa janggal. Belum pernah dia melihat orang tersenyum selebar itu hingga hampir mencapai kedua telinganya. Dia ingin bertanya, apakah dia ingin bertemu ke rumahnya untuk mencari Rinda karena ada urusan penting dengannya. Ucapan tertahan begitu saja. Ali tak sanggup untuk bertanya. Nyalinya mendadak hilang sehingga dia memutuskan untuk membuka pagar dan berjalan masuk. Ali menoleh sekali lagi ke arah perempuan tersebut, tapi dia masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sedikit pun. Bukan tamu kami, pikir Ali sambil menutup pagar. Mungkin keluarga tetangga yang baru datang dari kampung. Dia terkejut ketika masuk ke dalam rumah dan mendapati Rinda masih bangun bermain handphone. Ali heran, kenapa istrinya ini belum tidur? Ikan belum kuring, Rin? Mana kau ulun kuring kalau ada masalah kayak ini? Kayak apa orang yang ditaruh tadi? Rinda menjawab tentu saja dia tidak bisa tidur ketika ada masalah seperti ini. Ali tidak langsung menjawab, melainkan menjatuhkan diri ke kursi, nafasnya terdengar berat. Meninggal, jawabnya singkat. Rinda menutup mulutnya karena terkejut. Innalillahi, ya Allah, kasihannya Pang. Sudah habis umur. Kayak paham, Ali memaksakan senyum di bibirnya. Namun, Rinda segera menyadari ada yang salah pada suaminya. Pian kenapa? Pina pucat banar kayak itu. Mungkin kau Yuhan. Aku juga belum makan mulai tadi. Ali menegakkan punggung lalu memandang istrinya. Di luar, tadi ada binian berdiri di depan pagar. Apa dia temanmu yang mau kesini? Rinda mengerutkan alis. Siapa? Mana ada orang yang mau berjalanan ke sini di jam saya ini?
Pian tahu seorang di gang kita ini sunyi banar. Ali terkesiap mendengar ucapan istrinya. Benar juga, gang mereka ini sepi. Hanya 2 atau 3 rumah yang berpenghuni, sisanya kosong semua. Jadi siapa tadi itu? Kata Ali bingung. Dia bergegas membuka pintu dan menatap keluar pagar. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Jalanan sepi, hanya sisa air hujan yang menggenang di selokan dan cahaya lampu jalan yang temaram. Mungkin Pian salah lihat, ujar Rinda sambil mengusap lengannya. Mendadak dia merasa takut pada sosok yang diceritakan Ali barusan. Mustahil kalau salah lihat. Aku melihat dia berdiri dekat sekali denganku. Tapi anehnya, inya kada bepandir apa-apa. Cuma lium tarus sing lawasan. Ali berpikir sebentar kemudian meringis. Mungkin kau itu orang gila. Rinda menggeleng. Dia juga sama tidak taunya. Karena tidak mau membahas masalah itu lebih jauh lagi, Rinda segera berkata, Pian sudah makan? Belum. Kalau begitu biar ku siapkan dulu. Ternyata meski sempat merasa lapar, begitu berada di depan makanan, Ali tak selahap perkiraannya semula. Rinda sudah menyiapkan ayam goreng, sayur bayam, dan sambal terasi kesukaan suaminya. Tetapi Ali hanya menyentuh sedikit nasi, lalu menaruh sendoknya kembali ke piring. Kenapa sedikit sekali makannya? Ujar Rinda dengan nada heran melihat suaminya makan sangat sedikit. Perutku tidak enak. Ali mengangkat bau pelan. Rinda menatap suaminya. Wajah Ali memang terlihat lebih lesu. Sorot matanya sayu dan redup. Sejak pulang dari rumah sakit, ia nyaris lebih banyak merenung. Sudah, jangan dipikirin terus, ujar Rinda sambil berdiri dan mulai membereskan meja makan. Itu bukan salah Pian. Sebaiknya Pian istirahat saja sekarang. Semoga besok pagi jadi lebih baik. Ali setuju dengan ucapan itu. Lalu bangkit dari kursi. Dia menuju ruang tengah dan merebahkan diri di sofa, menatap langit-langit sambil menarik nafas dalam. Sementara itu, Rinda mulai mencuci piring di dapur. Suara gemericik air dari keran mengisi keheningan rumah. Sesekali diiringi denting halus dari piring yang bersentuhan. 5 menit kemudian, lampu di ruang dapur tiba-tiba padam. Begitu juga lampu ruang tengah. Rumah mereka mendadak gelap gulita. Kok mati lampu sih? Seru Rinda panik dari dapur. Kali pemadaman listrik kah? Sebentar, kulihat dulu, sahut Ali yang langsung duduk tegak di sofa. Jantungnya berdegup cepat. Karena kaget, dia menoleh ke jendela dan menyingkap tirai. Rumah sebelah kiri masih terang, demikian pula rumah Pak Rudi di seberangnya. Bahkan jalanan depan rumah mereka juga masih diterangi lampu gang. Hanya rumah mereka sendiri yang gelap. Kali sepertinya cuma rumah kita yang mati lampu, teriak Rinda dari dapur lagi. Suaranya mulai cemas. Ya, sepertinya begitu, jawab Ali sambil menoleh ke belakang. Coba cek keluar kak, siapa tahu ada yang koslet. Iya, Ali tidak membantah ucapan istrinya. Dia kemudian mengambil senter dari laci dekat televisi. Hatinya masih tidak tenang sejak tadi, dan kini suasana rumah yang mendadak gelap membuat kegelisahan itu bertambah. Ketika dia keluar rumah, udara di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya. Dia sampai menggigil karena hanya memakai kaos tipis. Dingin banar, gerutunya bahkan lebih dingin dari suasana subuh hari. Senter di tangannya segera menyinari panel MCB. Semua saklar terlihat dalam posisi normal, tidak ada yang turun. Ali mengerutkan dahi. Ia sentuh satu persatu, memastikan semuanya tetap menempel kuat. Kak, sudah diperiksa? Kenapa masih belum menyala? Teriak Rinda dengan suara terdengar lebih dekat. Sepertinya dia sudah beranjak keluar dari dapur. Aneh, tidak ada masalah di sini.
Apa aku harus menghubungi PLN? Pikir Ali sambil menggaruk kepala yang mendadak terasa gatal. Dia bermaksud masuk ke dalam, mengambil ponsel untuk menghubungi PLN, tetapi tepat pada saat itu juga dia merasakan ada orang lain yang berdiri di belakangnya. Ali berdiri terpaku di depan panel listrik ketika perasaan ganjil itu menguat. Hawa di sekelilingnya semakin dingin sehingga kakinya terasa seperti bersentuhan dengan es. Jantungnya sampai berdetak tak beraturan. Perlahan dia berbalik untuk memastikan tidak ada siapapun di belakangnya. Tapi tepat ketika tubuhnya berputar penuh, Ali terlonjak lantas berteriak ketakutan. Tepat di hadapannya tampak seorang perempuan yang tergantung di langit-langit. Di lehernya melilit kain hitam yang terikat ke balok kayu di atas. Bayangannya bergoyang karena cahaya senter yang dipegang Ali dengan tangan gemetar. Wajah perempuan itu tidak terlihat, tapi dari balik kerudung terdengar suara serak penuh kebencian. Gara-gara kamu, aku jadi begini. Dia menangis dengan suara menyayat sehingga mulut Ali terbuka lebar. Tidak tahu apakah harus berteriak atau menangis putus asa. Aku rela. Pada akhirnya Ali berhasil menjerit, kemudian berlari sekuat tenaga menerobos perempuan itu. Tubuhnya menggigil seperti disiram seember air berisi es batu. Senter di tangannya jatuh ke lantai, tapi ia tidak peduli. Ali terus berlari membabi buta karena ketakutan. Tepat saat berhasil masuk ke ruang tengah, kakinya tersandung ujung karpet yang terlipat. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan terpeleset jatuh. Dia jatuh ke lantai dengan keras. Krak! Suara retakan tajam terdengar dari arah lengannya. Sakitnya langsung menyambar sehingga Ali menggeliat kesakitan. Dia meringis sambil memegangi lengannya yang terasa ngilu. Kak, Kali, suara apa? Rinda berlari ke ruang tengah dengan langkah tergesa. Tepat sebelum mencapai suaminya, lampu rumah tiba-tiba menyala kembali. Semuanya kembali terang benderang. Ya ampun kak, kenapa kamu bisa jatuh begini? Rinda nyaris histeris melihat suaminya terbaring di lantai dengan wajah pucat dan mata terbelalak lebar. Lengan kirinya yang sakit dipeluk erat ke dada, nafasnya pendek-pendek menahan nyeri. Rinda berjongkok di sampingnya sambil memegangi bahu suaminya dengan panik bercampur bingung. Kita ke rumah sakit sekarang juga ya, ucap Rinda sambil mencoba membantu suaminya duduk. Ali langsung menggeleng keras, matanya membelalak penuh kecemasan. Jangan ke rumah sakit. Aku masih trauma kalau harus ke rumah sakit lagi. Tapi ini bahu Pian kelihatannya patah. Aku takut Pian kenapa-napa. Aku tidak mau Rinda. Tolong jangan dipaksa. Tolong carikan tukang urut saja. Ali memejamkan mata guna menahan rasa sakit yang menusuk-nusuk dari baunya. Rinda menggigit bibir bawahnya. Dia ragu. Di satu sisi, suaminya jelas butuh penanganan medis, tapi di sisi lain dia tahu benar betapa dalam trauma Ali malam ini. Sejak pulang tadi, suaminya terlalu tegang, bahkan mudah terkejut. Tukang urut siapa ya? Katanya bingung. Acil Sumi saja, saut Ali pelan. Oh iya, aku lupa. Sabar sedikit ya. Aku akan memanggil Acil Sumi sekarang juga. Sambil bicara, Rinda membantu suaminya bangun dan duduk di sofa. Tidak apa-apa, Pian, ku tinggal sendirian di sini. Kali ini Ali yang terlihat ragu. Dia masih ingat sosok perempuan yang tergantung di depannya tadi. Tapi dia tidak punya pilihan lain saat ini. Hanya ada dia dan Rinda di rumah. Sedangkan Miftah, adik Ali, yang biasa tinggal serumah dengan mereka, sedang pergi sejak tadi pagi. Pada akhirnya Ali mengangguk. Dia merebahkan kepalanya di sandaran sofa, matanya setengah tertutup. Jangan lama-lama.
Ya, sabar ya, saut Rinda sambil bergegas masuk ke kamar, melapisi daster dengan jaket tipis dan meraih senter kecil. Dia berjalan menuju pintu depan, menoleh sekali lagi ke arah suaminya. Mudah-mudahan Miftah cepat pulang, jadi Pian tidak sendirian lagi di sini. Ya, janganlah lama di sana ya. Dan hati-hati, jangan sampai kamu jatuh seperti aku. Ulang Ali. Dengan langkah tergesa, Rinda membuka pintu dan keluar ke jalan. Malam kian sunyi, hanya terdengar suara cicak dari tembok-tembok dan sesekali derik pintu pagar yang ditiup angin. Untungnya, lampu jalan menyala terang, sehingga senter di tangan Rinda tidak terpakai sama sekali. Sambil berjalan cepat, Rinda terus menoleh ke belakang. Ia merasa sedikit kurang tenang meninggalkan Ali sendirian dalam kondisi seperti ini. Dia terpaksa berjalan ke gang sebelah yang lebih ramai. Di sana tinggal Acil Sumi yang biasa diminta bantuan untuk mengurut bayi. Hanya dia yang saat ini terfikir oleh Rinda. Malam yang semakin larut ditambah pikiran yang kalut membuat Rinda tidak bisa berpikir jernih. 5 rumah dari tempatnya berdiri sekarang, ada sebuah rumah kecil berdinding hijau pucat, lampu terasnya terang, dan di sudut jendela tampak bayangan perempuan tua sedang duduk. Rinda langsung menghampiri dan mengetuk pintu pagar pelan. Acil Sumi, panggilnya agak keras. Pintu rumah langsung terbuka. Seorang perempuan tua keluar, diikuti oleh 2 ekor kucing di belakangnya. Loh, Rinda, kenapa datang malam-malam begini loh? Tanya Acil Sumi sambil mendekat. Laki ulun tak sungkam tadi, Cil. Baunya keseleo atau entah apa, tapi tidak mau dibawa ke rumah sakit. Bisakah pian menolong ke Ali, Cil? Kawai, adang satu matlah. Acil Sumi mengangguk cepat. Dia segera mengambil peralatan mengikuti Rinda keluar. Sepanjang jalan, mereka berjalan cepat tanpa banyak bicara. Rinda sempat menjelaskan dengan singkat bahwa tadi rumahnya mati lampu, lalu tiba-tiba suaminya terjatuh karena tersandung. Acil Sumi hanya menjawab dengan gumaman. Beberapa saat kemudian, langkahnya sedikit melambat ketika mereka semakin dekat ke rumah Rinda. Begitu tiba di depan pagar, Acil Sumi mendadak berhenti. Wajahnya yang tadi ramah kini berubah drastis. Sorot matanya yang semula tenang kini terlihat tidak berdaya. Cil, ayo masuk Cil, masuk, ucap Rinda sambil membuka pagar. Acil Sumi tidak bergerak mengikuti Rinda. Dia terus menatap pintu rumah Rinda yang setengah terbuka, lalu menoleh ke pojok rumah. Wajahnya semakin pucat. Maaf Rin, aku tidak bisa masuk, katanya pelan. Barilah Ana. Rinda mengernyit. Loh, kenapa lagi Cil? Tolonglah, Kali butuh bantuan. Dia kesakitan, cuma Pian yang bisa menolong Kali malam ini. Acil Sumi menggeleng keras. Matanya tak lepas dari depan rumah, seakan bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat Rinda. Aku tidak mau ikut campur. Maaf Rin, sebaiknya kamu bawa Ali ke tempat lain, ujarnya lirih sehingga Rinda nyaris tidak mendengar suaranya. Rinda mendekat, lantas menyentuh lengannya. Maksud Pian apa Cil? Aku tidak paham. Tapi Acil Sumi malah mundur 1 langkah sehingga Rinda terpaksa melepaskannya. Sorot mata Acil Sumi tampak kalut karena antara takut bercampur prihatin. Aku minta maaf. Tanpa menunggu jawaban Rinda, Acil Sumi membalikkan badan dan berjalan cepat menjauh, bahkan dia hampir berlari kecil. Rinda tercengang melihat kelakuan tukang urut itu. Tidak lama kemudian dia memaki-makinya. Setelah melampiaskan amarah, Rinda bergegas masuk ke dalam rumah. Dia memandang iba pada suaminya yang meringkuk kesakitan. Mana Acil Sumi? Tanya Ali penuh harap sambil memandang ke belakang.
Dia tidak mau datang, saut Rinda. Kenapa? Aku juga tidak tahu kenapa. Padahal tadi dia sudah di depan rumah, tapi mendadak berbalik pulang. Gerutu Rinda jengkel. Kalau begitu, panggil tukang urut yang lain, Rin. Perintah Ali membuat Rinda mengerutkan kening. Larut malam seperti ini, dia harus pergi mencari tukang urut kemana lagi. Untungnya, beberapa menit kemudian, suara motor berhenti di depan pagar. Miftah, adik Ali, masuk dengan langkah cepat. Karinda, aku dapat kabar kalau mobil Kak Ali tadi kecelakaan, tanyanya cemas. Rinda menghela nafas lega melihat kedatangan iparnya. Dia mengiyakan berita tersebut, lantas menyebutkan keadaan Ali yang sedang terluka itu. Bau Kak Ali sepertinya retak, tapi dia tidak mau dibawa ke rumah sakit. Hah, retak? Kok bisa? Jatuh, jawab Rinda pendek. Miftah bergegas masuk ke ruang tengah dan langsung berjongkok di samping kakaknya. Kak, kamu harus ke rumah sakit. Baumu harus dicek. Jangan-jangan ada yang patah atau retak. Ali menatap adiknya, diam sesaat, lalu berkata lirih. Aku takut, Mif. Apalagi tadi aku baru pulang dari rumah sakit dan bau obat di sana membuatku ngeri. Miftah tersenyum jengkel. Kak, kamu itu sudah tua, masih saja takut dengan obat. Aku takut nanti tanganku dioperasi daripada tanganmu cacat selamanya, Kak. Jawaban Miftah membuat Ali tidak berkutik lagi. Dia pasrah pada semua ucapan Miftah yang tidak memberikannya ruang untuk membantah. Ali akhirnya mengangguk pelan, menyerah pada rasa sakit sekaligus paksaan adiknya. Dengan bantuan Miftah dan Rinda, ia dipapah ke mobil dan dibawa ke rumah sakit. Selama 2 malam berikutnya, Ali dirawat di ruang perawatan kelas 2. Bahunya mengalami dislokasi ringan dan dokter menyarankan istirahat penuh selama seminggu. Rinda menemaninya siang malam. Dia menolak pulang ke rumah sendirian, katanya. Sejak kejadian malam itu, rumah terasa asing. Terlebih, kalau dia mengingat tingkah laku Acil Sumi yang ketakutan saat diajak masuk ke dalam, Rinda baru ingat Acil Sumi memiliki kemampuan berbeda. Kata para tetangga, dia bisa melihat makhluk halus. Mungkin saja malam itu Acil Sumi melihat makhluk halus menyeramkan di rumahnya sehingga ia menolak untuk menolong Ali. Rinda juga ingat jatuhnya Ali yang tidak masuk akal. Meski dia beralasan tersandung lipatan karpet, seharusnya cedera yang dialami Ali tidaklah separah itu. Karena itulah Rinda memilih di rumah sakit menemani Ali, sedangkan Miftah sibuk bolak-balik dari rumah ke rumah sakit di setiap harinya. Semua pengaturan ini membuat mereka jadi lebih tenang. Tapi sayang, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pada hari ketiga, saat Rinda baru saja mengambil air panas untuk menyeduh teh, dia menerima telepon dari nomor Miftah. Suaranya terdengar lemah menahan sakit. Karinda, aku kecelakaan, ujarnya lirih. Setelah itu, sepertinya Miftah pingsan karena telepon segera diambil alih oleh orang lain yang menjelaskan kronologis kejadian kecelakaan tersebut. Rupanya, Miftah sedang dalam keadaan mengantuk, sehingga mobil yang dibawanya menabrak jembatan. Mobil rusak parah dan keadaan Miftah tak kalah serius. Rinda langsung berlari ke kamar suaminya. Kak, Miftah kecelakaan, mobil menabrak jembatan, serunya panik. Ali ternyata adiknya itu adalah satu-satunya kerabat sekarang ini. Mereka sudah tidak punya orang tua lagi, sedangkan Miftah pun belum menikah. Hari-hari selanjutnya di rumah sakit terasa panjang dan melelahkan bagi Rinda. Ali dan Miftah menempati 2 ruang perawatan berbeda di lantai yang sama. Rinda bolak-balik dari satu kamar ke kamar lain untuk menyiapkan kebutuhan keduanya sambil terus memikirkan biaya yang membengkak. Pagi itu, Rinda terduduk di bangku dengan map tagihan di pangkuannya.
Matanya sembab, ditambah lagi wajahnya yang lesu. Di selembar kertas putih tertulis jumlah yang membuat nafasnya sesak. Sementara itu, Ali duduk di sampingnya dengan tangan kanan disangga perban. "Ini yang harus dibayar sekarang, Kak. Padahal kita belum keluar dari rumah sakit," ucap Rinda pelan, matanya terus menatap lembar tagihan. Wajah Ali tak kalah kusut. "Ini salahku, karena tidak mengurus asuransi kesehatan." Rinda menunduk lelah. Kecelakaan Miftah membuatnya harus menjalani beberapa operasi dan biaya yang mereka keluarkan semakin banyak saja setiap harinya. Hari itu juga, setelah berdiskusi singkat, mereka memutuskan satu hal yang cukup berat, yakni menjual mobil. Tidak hanya satu, tapi seluruh unit yang Ali miliki untuk usaha rentalnya. Dia segera menghubungi seorang kenalan yang biasa menjual mobil bekas. Mobil-mobil tersebut diiklankan dengan cepat, bahkan dijual di bawah harga pasar demi mempercepat proses. 3 hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Setiap pagi, ada mobil yang diambil orang, dibawa pergi oleh pembeli dengan janji pembayaran kontan. Ali hanya bisa menyaksikan dari jendela ruang perawatan sambil menggigit bibir, menahan rasa kehilangan yang perlahan-lahan merobek-robek dadanya. "Yang hitam sudah laku, Kak," kata Rinda suatu malam. Ia duduk di pinggir ranjang. "Yang putih juga tadi siang diambil." Ali tidak menjawab, hanya menatap langit-langit kamar dengan mata basah yang hampir meneteskan air. Beruntung, pengobatan Ali tidak selama Miftah, jadi dia bisa segera pulang ke rumah kembali. 1 bulan kemudian, Miftah akhirnya diperbolehkan pulang. Hari itu, mereka turun ke lobi rumah sakit menggunakan kursi roda yang didorong perawat. Di pelataran parkir, tidak ada lagi mobil yang menunggu. Biasanya, Ali akan naik salah satu unit rentalnya untuk mengantar keluarganya pulang. Tapi hari itu, mereka terpaksa menunggu taksi yang tadi dipesan Ali. Ali berdiri lesu, sambil memandangi jalan. Angin sore menyapu wajah. Rinda menghela nafas dan menggenggam tangan suaminya erat. Semua hilang dalam sekejap. Hanya dalam 2 bulan, Ali bangkrut total. Dia juga tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank menggunakan sertifikat tanah karena rumahnya sudah lama tergadai untuk modal usaha rental mobil tersebut. Malam demi malam, setelah pulang dari rumah sakit terasa menyakitkan bagi Ali. Rumah yang dulu terasa hangat dan nyaman, kini membuatnya selalu merasa gelisah. Dia sudah berulang kali berusaha mencari pekerjaan, tetapi kesialan sepertinya belum mau pergi dari kehidupan Ali sekeluarga. Tidak ada satupun pekerjaan yang didapat, sedangkan setiap hari biaya selalu keluar, mulai dari biaya makan, biaya obat, ditambah lagi cicilan yang harus dibayarnya. Keadaan tersebut membuat Ali jadi sering bermimpi buruk. Tiap malam, dia selalu bermimpi buruk, bahkan berteriak-teriak ketakutan, sehingga Rinda juga turut terganggu. Dia selalu tidur larut malam, dalam keadaan gelisah, baru memejamkan mata. Ali biasanya mendadak terbangun dengan nafas memburu, tubuhnya basah oleh keringat dingin, matanya melotot, memandangi langit-langit kamar dalam gelap. Rinda jadi terbangun juga dan memandang suaminya dengan wajah yang cemas. "Kak, mimpi buruk lagi." Ali mengangguk. "Mimpi apa?" Ada perempuan berdiri membelakangiku. Dia menyebutku sebagai pembunuh," jawab Ali lesu. "Aneh, kenapa aku selalu memimpikan dia?" Rinda mengelus punggung suaminya. "Sudahlah, Kak, itu cuma mimpi, jangan terlalu dipikirkan." Tapi malam-malam berikutnya, mimpi yang sama itu terus datang. Ali selalu bermimpi berada di tempat gelap dengan kabut yang menutupi segalanya. Lalu di balik kabut,
Dia melihat perempuan berdiri memunggunginya sambil berteriak, "Gara-gara kamu, aku jadi begini. Aku tidak rela." Sampai di suatu malam, dia berteriak lebih keras dari biasanya, "Jangan, jangan!" Rinda yang tengah tertidur langsung terbangun dan menyalakan lampu kamar. Dia terkesiap saat menemukan suaminya terduduk di pojok tempat tidur dengan tubuh gemetar dan wajah yang pucat. "Kak, ini aku kak, ayo bangun." Ali menatap Rinda dengan tatapan kosong, matanya berkaca-kaca. "Perempuan itu, dia ingin membunuhku. Katanya ini semua salahku." Keesokan harinya, Rinda bangun dengan tubuh yang letih saat sedang menyeduh teh di dapur. Dia bergumam sendiri, "Saban malam kali kuciak-kuciak sampai aku kada bisa guring jua." Meski paham Ali sedang banyak pikiran, tetap saja Rinda merasa terganggu. Dia pun meraih ponsel dan menghubungi seseorang. Kepalanya sesekali mengangguk tanda mengerti. Setelah percakapan berakhir, Rinda bisa tersenyum lebih lepas. Dia segera mandi dan bersiap-siap menyambut hari. Sedangkan Ali duduk di teras rumah dengan wajah yang kusut, matanya sayu, kantong matanya makin dalam, tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin tapi tak disentuh sedikit pun. Suara burung dari rumah tetangga pun tak sanggup mengalihkan pikirannya dari mimpi-mimpi buruk yang terus memburunya setiap malam. Tak lama kemudian, Miftah datang dari mencari sarapan dan memarkirkan motornya di depan pagar. Setelah menjalani pengobatan panjang yang melelahkan dan menghabiskan banyak biaya, Miftah sekarang sudah bisa beraktivitas normal kembali. Hanya saja wajahnya tak lagi setampan dulu, bekas jahitan masih belum pudar di beberapa bagian. "Mimpi buruk lagi kak?" tanya Miftah sambil duduk di bangku rotan sebelah kakaknya. Ali mengangguk pelan. "Iya, semalam aku mimpi. Dia berdiri di pojok kamar. Rasanya tiap hari dia semakin dekat saja." "Memangnya kamu tidak melihat mukanya dengan jelas?" Ali mengernyitkan dahi. "Yang pasti rambutnya panjang. Aku cuma bisa melihat bagian bibir dan dagu. Selebihnya selalu tertutup kabut. Kira-kira siapa ya kak?" Tentu saja Ali tidak bisa menjawab pertanyaan Miftah. Dia pun selama ini terus bertanya-tanya tentang sosok yang selalu muncul dalam mimpinya itu. "Ngomong-ngomong, seingatku semua ini dimulai setelah mobilmu menabrak orang waktu itu kak." Tubuh Ali sontak tersentak kaget. Dia baru ingat tentang kejadian kecelakaan beberapa waktu lalu. Setelahnya, dia terus mendapatkan teror tanpa henti. "Apa mungkin ini ulah korban kecelakaan? Tapi kan bukan aku pelakunya," ucap Ali. "Ya, aku cuma asal tebak aja sih kak." Meski begitu, Ali jadi memikirkannya lebih serius, lantas mengajak Miftah untuk pergi bersamanya. "Kemana kak?" "Ke rumah korban kecelakaan itu. Aku punya alamatnya," kata Ali sambil menunjuk ponselnya. Dia segera memanggil Rinda, mengatakan bahwa dia akan pergi sebentar untuk sebuah urusan. Rinda tersenyum padanya tanpa mengatakan apa-apa. Hanya saja wajah Rinda terlihat lebih sumringah ketika Ali dan Miftah pergi berboncengan meninggalkan rumah. Rumah yang mereka tuju terletak di ujung gang kecil berdinding tembok abu-abu tanpa pagar. Di halaman rumahnya ada tanaman bunga kertas yang sudah layu karena tak terurus. Seorang ibu parubaya membukakan pintu. Wajahnya ramah meski jelas menyimpan kesedihan yang tak jua hilang. Mereka berdua dipersilakan masuk ke ruang tamu sederhana. "Ada keperluan apa pak?" Kami dari pihak yang dulu terlibat dalam kecelakaan anak pian," ujar Ali sambil menunduk dalam. "Maaf, karena kami baru bisa datang sekarang. Karena sebelumnya saya juga mengalami musibah yang cukup berat." Perempuan itu terdiam lama,
Matanya memerah karena diingatkan pada kematian anak satu-satunya, akan tetapi dia tidak menyalahkan Ali karena semua yang terjadi memang di luar kehendak mereka semua. Saya sudah mengikhlaskan kepergiannya, Sautnya sambil tersenyum lemah. kalian duduklah dulu di sini sebentar. Aku akan membuatkan kopi untuk kalian yang sudah jauh-jauh datang ke sini. Ali tidak menyaut. Matanya menatap dinding di belakang sang ibu. Di sana tergantung sebuah figura besar berisikan foto seorang gadis muda dengan jilbab biru muda. Ali berjalan tanpa sadar mendekati figura tersebut. Ini anak pian? Iya, namanya Vivin. Ali mengerutkan kening. Wajah gadis di foto tersebut sangat berbeda dengan yang biasa muncul di dalam mimpinya. Namun, kesimpulan tersebut disimpannya sendiri. Dia menunggu sampai ibunya Vivin pergi ke dapur. Setelah mereka ditinggalkan berduaan saja, Ali berbisik pelan pada Miftah. Ini bukan perempuan yang datang menghantuiku setiap malam. Miftah menoleh cepat. Waduh, jadi kita salah orang, Kak. Ali menatap kosong ke arah figura. Aku juga bingung. Matahari hampir tenggelam saat Ali dan Miftah menuju arah pulang. Sepanjang perjalanan, tak banyak kata yang terucap. Pikiran Ali masih bergelayut pada wajah gadis dalam foto tadi. Miftah sesekali melirik kakaknya melalui kaca spion, tapi memilih diam. Rasanya sekarang bukan saat yang tepat untuk bertanya lebih jauh. Motor mereka melaju pelan di gang sempit menuju rumah. Namun, begitu sampai di depan pagar, Miftah menghentikan laju kendaraan dan mengerutkan kening. Kak, kenapa pintu rumah terbuka lebar? Mungkin ada tamu, kata Ali sambil turun dari motor. Akan tetapi, perasaannya terasa tidak enak, sehingga dia segera mempercepat langkah masuk ke dalam rumah dengan dada yang sesak. Rinda, Rinda, panggilnya, tapi tak ada jawaban. Ruang tamu itu sunyi, begitu juga dapur tempat Rinda biasanya sedang memasak. Ali bergegas ke kamar. Firasatnya mengatakan untuk segera membuka lemari. Saat menuruti instingnya, Ali ternyata kaget karena lemari sudah separuh kosong. Pakaian Rinda sudah tak ada di dalam lemari. Seingatnya, Rinda tidak pernah berbicara ingin bepergian jauh. Rinda, Rinda, teriak Ali khawatir. Dia berniat ke rumah tetangga untuk mencari informasi, tetapi pandangannya tertuju pada selembar kertas di atas meja tamu. Kertas itu dilipat dengan rapi, lalu ditindih dengan asbak rokok. Ali meraih kertas tersebut dengan tangan gemetar, membuka lipatannya perlahan. Tulisan tangan Rinda tertulis rapi, tapi kata-katanya terasa menohok hati Ali. Kak, aku sudah mencoba bertahan, tapi aku lelah hidup seperti ini. Semuanya terlalu berat. Aku tidak sanggup terus menanggung kesulitan dan ketakutan selama hidup denganmu. Aku ingin menjalani hidup yang lebih tenang, bukan dihantui masa lalu. Jangan mencariku. Tangan Ali terasa lemas. Surat itu terjatuh ke lantai. Miftah memungutnya dan segera membaca. Sedangkan Ali sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Bahunya yang baru sembuh terasa kaku kembali. Pandangannya kosong, wajahnya pucat. Dia tidak menyangka Rinda akan tega meninggalkannya di saat terpuruk seperti ini. Tetapi Ali juga tidak bisa menyalahkan Rinda karena mengambil keputusan begini. Salah Ali padanya terlalu banyak. Mungkin Ali memang harus merelakan Rinda pergi untuk mencari kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Itu foto siapa? Tanya Miftah sambil mengambil selembar foto yang juga diselipkan di bawah asbak. Wajahnya langsung memutih ketika ia mengenali perempuan dalam foto tersebut. Dewi? Siapa?
Ali segera merebut foto tersebut. Tubuhnya terasa dingin begitu menyadari itu adalah foto Dewi, ya perempuan yang pernah hadir dalam kehidupannya setahun yang lalu. Dulu, Ali pernah menjalin hubungan diam-diam dengan seorang perempuan bernama Dewi, perempuan manis yang dikenalnya sebagai pelanggan rental. Waktu itu, Ali beralasan dia belum punya istri dan Dewi dengan polosnya percaya pada semua ucapan Ali. Hubungan Ali dan Dewi berlangsung panas. Rayuan Ali membuat gadis itu tidak bisa berpikir jernih sehingga bersedia menyerahkan diri padanya. Hubungan itu berakhir ketika Dewi memberitahu dirinya mengandung anak Ali dan menuntut dinikahi. Ali jelas saja menolak keras. Dia memiliki istri yang masih dicintainya. Lagi pula di mata Ali, Dewi bukanlah perempuan baik-baik yang bisa dijadikan istri. Baginya, Dewi adalah perempuan tak punya harga diri yang rela menyerahkan keperawanan pada lelaki yang belum menjadi suaminya. Sekarang terserah padamu. Apakah kau mau menggugurkan anak itu atau melahirkannya? Aku akan memberikanmu uang kalau kamu mau menggugurkannya. Tapi aku juga berjanji akan memberi uang tiap bulan. Tapi sejak hari ini kita putus, kata Ali waktu itu. Jangan pernah menemuiku lagi, atau aku akan menyebarkan semua foto mesra kita di media sosial. Dewi sontak memaki-makinya, tapi Ali tidak peduli. Dia menyerahkan sejumlah besar uang dan menyuruh Dewi untuk segera pergi. Sebelum pergi, Dewi sempat berkata, "Aku harap hidupmu berantakan dan kamu akan kehilangan segalanya." Setelah itu, Dewi tak pernah muncul lagi. Tapi entah bagaimana, Rinda berhasil mengetahui perselingkuhan tersebut sehingga pernikahan mereka juga jadi berantakan. Hanya saja Rinda tak langsung meninggalkannya. Barulah setelah Ali bangkrut sekarang ini, Rinda memutuskan pergi dan Ali pun tidak pernah menyalahkan keputusan Rinda. Ini semua memang kesalahan Ali. Hanya saja, benarkah ini semua adalah kutukan Dewi? Tapi, kalau ini semua adalah kutukan Dewi, kenapa baru terjadi sekarang? Tanya Ali pada Miftah. Adiknya tidak bisa menjawab. Pemuda itu pucat pasi, bahkan bibirnya sudah kehilangan warna. "Antarkan aku ke rumah Dewi," katanya. Miftah menggeleng kaku. Belum tentu ini semua karena kutukan Dewi, Kak." "Kutukan atau bukan, tetap saja aku ingin bertemu Dewi. Kau tahu rumahnya kan?" Raut wajah Miftah semakin aneh sehingga Ali memandang adiknya heran. Selama ini, Miftah tahu perselingkuhannya yang dilakukan oleh Ali dan membantunya mengirimkan uang pada Dewi di setiap bulannya. "Ayo, kita pergi ke sana sekarang." "Aku gak bisa." Miftah menolak. Dia beralasan badannya kelelahan karena perjalanan hari ini. Kecurigaan yang dirasakan Ali semakin kuat, tetapi dia tidak tahu apa yang membuat adiknya jadi begini. "Aku gak bisa, Kak," ulangnya gugup bahkan tanpa Ali bertanya lagi. "Kenapa gak bisa?" Ali mencium ada yang salah di sini. Dia meraih kerah baju adiknya, menariknya dengan kuat sehingga Miftah nyaris tercekik. "Ada apa sebenarnya? Hah? Apa yang sedang kau tutup-tutupi?" Miftah gemetar, matanya menunduk, tidak berani membalas tatapan garang dari Ali. "Lah, kasih jawab, atau ku pukul ikam sampai mati." "Ampun, Kak. Ampun, Kak. Ampun." Miftah melindungi kepalanya agar tidak dihantam tinju oleh Ali. Dewi sudah mati, Kak." "Hah? Apa katamu?" Kata-kata itu meluncur dengan cepat dari mulut Miftah. Dia bercerita bahwa Dewi meninggal beberapa bulan lalu karena bundir. Kenapa? Kenapa? Ali memaksa adiknya menjelaskan lebih lanjut. Miftah yang ketakutan mengakui selama ini dia sudah memaksa Dewi melayani nafsu bejatnya tiap kali dirinya datang mengantarkan uang bulanan dari Ali.
Bungul, bisa-bisanya hikap. Bahkan Ali tidak bisa menyelesaikan ucapannya karena terlalu terkejut. Di mana Imam Anda otak? Bruk, bruk. Wajah Miftah terkena tinju Ali berkali-kali. Ali tidak bisa mengendalikan diri lagi setelah mendengar Dewi meninggal bunuh diri tepat sehari sebelum kejadian naas yang mengubah hidup Ali. Pantas saja semua jadi berantakan. Kutukan Dewi benar-benar menjadi nyata dan sebagian besar karena ulah Miftah juga. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasih. Selalu benar-benar nggak bisa ditebak endingnya ya. Dan Ali, seorang pemilik rental mobil di Kalimantan Selatan ya, ini akhirnya mendapatkan teror yang mengerikan yang kita sama-sama nggak tahu terornya. Sangkain tuh dari yang ditabrak ya, atau jangan-jangan ada sesuatu apa, tapi ternyata teror itu datang dari sosok Dewi, sosok selingkuhan Ali dulu. Jadi mantan selingkuhannya. Dari awal cerita tuh Rinda dikatakan nggak hangat kayak dulu lagi, ya kan? Sangkain wah Rinda ngeselin banget ya. Udah gitu pas Ali susah ditinggal pergi lagi Alinya. Tapi ternyata di balik itu semua Ali pernah melakukan satu kesalahan fatal yang mana Ali ketahuan berselingkuh dengan Dewi dan emang sulit teman-teman. Bagi siapapun yang nggak laki nggak perempuan apabila pasangannya sudah ketahuan berselingkuh, bahkan kalau tertangkap tangan wah udah susah banget untuk melupainya. Itu teman-teman, pengkhianatan kita tidak akan pernah tahu kapan pengkhianatan itu datang, tapi kita nggak akan pernah lupa kapan pengkhianatan itu datang. Jadinya ya wajar ya kalau seandainya Rinda akhirnya pergi karena ya udah nggak tahan, plus juga ditambah Ali yang udah hancur secara ekonomi maupun secara mentalnya. Dan yang diperparah lagi, Miftah adik dari Ali inilah penyebab salah satu bundirnya Dewi. Karena ternyata Miftah itu juga memanfaatkan Dewi. Mungkin ya dikasih iming-iming, nih gue kasih duit tapi begituan ya. Nah sampai akhirnya Dewi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan meneror Ali. Wah luar biasa. Keren. Cerita dari Kenanga Kinasih itu bener-bener selalu gak ketebak ke endingnya ya. Jadi kayak penasaran ngikutin terus sampai ending tuh. Keren banget, terima kasih Kenanga Kinasih atas kisahnya yang luar biasa dan semoga kisah barusan bisa menghibur ya. Teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang juga mungkin punya komentar lain ya, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.